Raya. Iya, Pak. Sini sayang. Ada apa sih Papa manggil-manggil? Ada Sini apa? sayang. Tahu nggak? Papa bawa kabar gembira buat kamu. Apa? Tadi Papa tuh ketemu sama Om Adi Aksan. Dan kamu tahu, Om Adi Aksan itu setuju kalau misalkan kamu nanti menikah sama Sakti. Papa serius? Ya serius lah. Masa Papa bohong? Kalau mengenai masalah seperti ini, nggak mungkin bohong dong papanya. Papa. Aduh, yuk. Raya seneng banget, makasih ya, Pak. Iya, aku juga tahu kamu seneng tuh. Sampai merah begini mukanya bahagia banget. Nyonya Sakti. Papa jangan gitu dong, Raya kan jadi malu. Sarah, aku punya kabar baik buat kamu, Sarah. Kabar apa? Tadi aku bicara dengan Pak Tua. Katanya, kamu tidak akan dihukum, dia memaafkanmu. Serius, kamu tidak bercanda? Iya. Tapi apa, Diji? Kata Pak Tua, kamu tidak akan diusir dan tidak akan mendapatkan hukuman. Tapi Pak Tua mengajukan sebuah syarat untukmu. Asalkan Sakti mau menikah denganmu. Tidak mungkin. Itu mustahil, Diji. Sarah, dengar. Sakti tidak akan mau menikah sama Sarah. aku. Aku akan menikahimu, Sarah. Gak mungkin. Ini gak mungkin. Kok bisa Sakti masih hidup? Tapi kan ini keuntungan buat kita, Ma. Sekarang, kamu telepon Tata. Bilang sama dia, kalau kita butuh Sakti masih hidup. Oke, Ma. Halo, Tapa. Apa kamu tahu kalau Sakti masih hidup sekarang? Apa? Bagaimana mungkin? Anak buah saya bilang sudah ditembak. Sudah, itu nggak penting. Karena sekarang rencana berubah. Kamu tidak perlu lagi untuk membunuh Sakti. Tapi sebaliknya, kamu harus menjaga Sakti selama dia di Nepal. Apa? Tapi bagaimana mengenai pembayarannya? Anggap saja bayaran yang waktu itu untuk melindungi Sakti di sana, ya? Baiklah, saya mengerti. Pokoknya, saya nggak mau dengar kata gagal. Saya mau Sakti pulang ke Indonesia hidup-hidup. Ngerti? Tenang, Bos. Kali ini saya akan mengurus semuanya dengan benar. Oke. Halo bos. Bagaimana? Pekerjaan kami tidak ada masalah kan? Semuanya beres? Laki-laki asing itu masih hidup. Kau tahu? Apa? Oh bisa? Kalau begitu aku minta waktu 1 hari saja bos untuk membereskan semuanya. Aku pastikan semuanya akan beres. Aku berjanji padamu, aku tidak akan membuatmu malu. Kamu tidak perlu membereskannya, justru harus menjaganya. Kamu mengerti maksudku? Apa? Pokoknya dia harus sampai di Jakarta dengan selamat. Lakukan perintahku ini. Janji? Iya bos, aku janji. Anggap saja bayaran waktu itu untuk melindungi Sakti. Dan nanti kalau Aku Sakti mengerti. pulang ke Jakarta dengan selamat, kamu akan dapat bayaran lagi. Jadi jangan takut soal bayaran. Lakukan tugasmu dengan baik. Kamu mengerti? Baiklah kalau begitu. Nyawaku bisa menjadi taruhannya. Kalau dia sampai kenapa-kenapa, taruhannya adalah nyawa kamu sendiri. Aku mengerti. Ada apa? Kemarin dia ngasih uang kita.
untuk segera menyingkirkan orang itu. Tapi sekarang malah kebalikannya, kita harus melindungi dia. Hah? Teman-teman, bos kita ini memang agak aneh ya. Wow, Nepal memang benar-benar indah sekali. Sakti, aku tidak mau kamu merasa terpaksa menikah denganku. Tapi aku tidak merasa terpaksa, Sarah. Aku tahu kamu melakukan ini hanya untuk menyelamatkan aku dari hukuman Sarah, kamu. kamu ini kenapa? Sakti, tolong, dengar dulu. Aku tidak apa-apa, walaupun harus diusir, aku kan masih bisa mencari kerja di tempat lain. Sarah, dengar aku. Aku ingin menikah sama kamu bukan karena alasan itu, tapi karena aku menyukai kamu sejak pertama kali kita bertemu. Percayalah Sarah, setelah beberapa kali kita ketemu, aku semakin suka sama kamu. Percayalah dengan ucapanku, Sarah. Apa yang membuat kamu suka sama aku? Sarah, kamu adalah perempuan paling cantik dan yang paling baik yang pernah aku temui. Karena itulah aku jatuh cinta padamu. Sini sayang. Kelihatannya kok tidak bahagia. Aku tidak suka dengan keadaan ini. Aku khawatir dengan apa yang akan dilakukan Zakir. Untuk apa memikirkannya? Zakir itu harusnya mengerti kan? Tapi mungkin Zakir bukan jodoh untuk Sarah. Jujur aku lebih suka melihat Sarah menikah dengan Sakti daripada dengan Zakir. Mamujan, Mamijan, mana ada laki-laki yang cocok menikah dengan Sarah selain aku? Iya kan? Tidak ada. Coba lihat, Zakir sudah beli HP baru untuk Sarah yang paling canggih. Jadi tidak usah khawatir lagi. Betul sekali. Ini HP tercanggih keluaran terbaru. Dengan HP ini, Sarah bisa menghubungi aku kapan saja dia mau. Sarah pasti akan suka. Benar sekali. Kau pada diam? Ada apa sih? Zakir, Arman, kalian jangan kaget dulu. Ada yang terjadi pada Sarah, dan kejadian itu sangat tidak menyenangkan. Lalu, Sarah bagaimana? Dia harus menikah. Apa? Kenapa baru bilang? Zakir, kami tidak punya pilihan. Arman. Pernikahan itu kan seharusnya bisa dibatalkan saja. Untuk apa dilanjutkan? Itu tidak benar. Sebenarnya, ibu juga tidak setuju. Karena Sarah tidak bersalah. Tidak mungkin. Kita harus melaksanakan itu. Tidak. Kalian tahu kan, peraturan di kampung ini.
Lalu, Sarah bagaimana? Itu berarti hukumannya adalah Sarah harus menikah dengan sakti orang asing itu. Tidak, aku tidak terima. Aku tidak mau Sarah pergi dari kampung ini. Aku tidak terima. Jangan bilang Sarah diusir dari sini karena laki-laki itu. Aku akan lakukan apa saja agar Sarah tetap di kampung ini. Tahan emosimu. Kenapa semua ini bisa terjadi? Kepala desa telah memutuskan dengan satu syarat. Syakti harus menikah dengan Sarah secepatnya. Pokoknya aku tidak terima dengan keputusan ini. Sarah itu adalah calon istriku. Kita tidak punya pilihan lain. Ini tidak boleh terjadi. Aku tidak terima keputusan ini. Bagaimana bisa kalian membiarkannya begitu saja? Sarah tidak boleh menikah dengannya. Tapi kami tidak mau kalau Sarah diusir dari kampung ini. Kenapa Sarah dibela? Mami tidak membelanya, nah. Tapi ini memang kenyataan. Jangan banyak alasan. Sarah tidak boleh menikah dengan laki-laki itu. Karena dia adalah calon istriku. Kalau Sarah harus menikah, itu harus denganku. Bukan dengan... Ini sudah keputusan kepala desa. Aku akan bicara dengannya sekarang. Zakir, Zakir tunggu dulu, Zakir. Zakir! Ayo, jalan. Jalan lagi. Pak Tua, pokoknya saya tidak terima dengan keputusan Pak Tua. Keputusan apa, Zakir? Keputusan Pak Tua soal Sarah. Sarah harus menikah dengan orang asing. Saya tidak mau tahu. Keputusan itu harus dibatalkan, Keputusan tidak bisa dibatalkan. Tapi tidak bisa seperti itu. Bapak kan tahu Sarah itu sudah tunangan saya. Jadi nggak bisa menikah dengan orang lain, Pak. Tapi keputusan itu sudah diambil berdasarkan kesepakatan. Lalu, nasib saya? Nasib saya bagaimana? Begini saja. Sebaiknya kau temui Sarah dan bicara padanya. Kalau dia mencintaimu, dia mau meninggalkan desa ini. Baiklah. Aku akan temui Sarah sekarang juga. Aku yakin kalau dia akan memilih aku, Pak. Karena jelas-jelas aku yang sudah bertunangan dengan dia, Pak. Sakti, kamu harus keliling Nepal. Bagus kan? Coba lihat di sana. Tapi tidak seindah wajah. Sarah. Kamu cantik sekali. Sarah. Zakir, Ayo. lepasin aku. Kita harus siap-siap, Sarah. Kita pergi. Kita tinggalkan desa ini selamanya. Ayo. Aku tidak mau ikut sama kamu, Zakir. Tidak akan kulepaskan. Karena kita akan nikah di Kathmandu dan tinggal di sana selamanya. Tunggu dulu. Tolong lepaskan Sarah. Diam kau. Kau tidak usah ikut campur dalam masalah ini. Sarah tunanganku. Mengerti? Dia juga cinta sama aku. Dan kami akan segera menikah. Aku tidak mencintai kamu, Zakir. Apa? Aku mau nikah sama kamu karena memang terpaksa. Semua itu karena kamu sering menolong keluargaku. Tapi aku tidak mencintai kamu. Tapi itu nggak berarti kamu harus menikah sama dia. Diam Sarah. kau, diam. Kamu dengar ya, Sarah? Kamu pikir aku bantu keluarga kamu semua itu cuma-cuma? Tidak, Sarah. Itu adalah investasi aku supaya suatu hari nanti aku bisa menikahimu. Ayo. Memangnya berapa yang sudah kamu bantu? 100.000? 1 juta? Akan ku ganti semua. Sarah sudah menjadi milikku. Ayo, Sarah. Lepaskan!
Hei, jangan macam-macam ya. Apa? Sekarang tidak lagi. Karena Sarah akan menikah dengan